Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Rekan-rekan pegiat kebencanaan dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di podcast Ruang Siaga Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur. Pada hari ini kita menghadirkan dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau-beliau adalah perwakilan dari Universitas Surabaya, Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya. Hmm. Mungkin kita bisa langsung kenalan dengan beliau-beliaunya, siapakah mereka, dari mana, jabatannya apa di Universitas Negeri Surabaya tersebut. Halo, selamat sore Bapak-bapak semuanya. Selamat Sore. sore, Mas Oke, Alvin. mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nih. Iya, Bisa dimulai dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. siap. Nama saya Wiryo Nuryono. Saya dosen di Universitas Negeri Surabaya, dosen bimbingan konseling. Saat ini menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Mitigasi Krisis Center. Nah, ini Oke, sebelah saya ada Saya Agus Siva. oke. Saya dosen di Universitas Negeri Surabaya di Fakultas Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan dan jabat sebagai Kasih Kebencanaan dan K3. Berarti eh, sama-sama dosen di Universitas Negeri Surabaya. iya, Oke, berbicara terkait dengan perguruan tinggi nih, biasanya kan ada kontribusi dari perguruan tinggi terkait dengan penanggulangan bencana atau pengurangan risiko bencana. Kira-kira kalau boleh tahu di UNESA sendiri nih, program-program apa saja yang berkegiatan atau yang ada keterlibatannya dengan penanggulangan bencana? iya. Mungkin Eh, dari Pak Wiro dulu. Siap. Terima kasih, Mas Alvin dan Bapak Ibu sekalian. Universitas Negeri Surabaya ini memiliki komitmen besar terhadap pengurangan atau pengurangan resiko kebencanaan sebenarnya. Saya dan Pak Siva ini dijodohkan, Hmm, itu juga gara-gara upaya mitigasi dan Woi, tanggap darurat bencana gitu. Sebenarnya pertama kali kami bertugas itu di 2018 gitu ya, sih Pak ya, tahu ya. di Palu dan sebelumnya ada juga di Lombok. Hmm. Gempa di Lombok, kemudian juga ada gempa di Palu 2018. Kami dipertemukan dan situ, dan mulai saat itu Universitas Negeri Surabaya komitmennya tinggi sekali. Eh, Sehingga lahirlah di kami itu Subdirektorat Mitigasi Krisis Center. hmm, Mungkin tidak semua perguruan tinggi punya unit yang struktural. Nah, ini unitnya struktural ini. Struktural ini setara dengan fakultas. iya. Kalau mau kita setarakan, sebenarnya setaranya dengan fakultas yang concern betul dengan isu-isu bencanaan. Kebencanaan. Oke. Kemudian awalnya di 2018 itu kita bergerak tentang bencana alam, gitu ya. Hmm, Kemudian hadir COVID, iya. isu-isu kesehatan, bencana tentang Oke. kesehatan. Terus kemudian kami 2022 merambah isu tentang narkotika. Karena Sampai ke narkotika juga. ya sampai ke narkotika. Hmm. Jadi isu-isu sosial. Isu-isu sosial kita Hmm, saat ini punya, bahkan mungkin di perguruan tinggi pertama yang punya rehabilitasi narkotika. hmm. Mengapa demikian? Karena data terkini itu Jawa Timur itu nomor 2 pengguna narkotika se-Indonesia. Se-Indonesia. Oke. Se-Indonesia. Data lebih miris lagi begini. Data yang terlaporkan itu ada sekitar 50.000 pengguna narkotika dan hanya 1.000 yang direhab Itu di Indonesia di atau Jawa di Timur. Jawa Timur Di saja Jawa yang Timur. data 5.000 itu? Di Jawa Timur 50.000. 50.000. 50.000 Sangat banyak pengguna. sekali ya. Nah, terus Luar biasa. kemudian yang terrehab, yang terpantau dan ditangani oleh rehabilitasi itu sekitar 1.600-an. Makanya kami di UNESA tergerak juga untuk isu-isu narkotika, terus masuk juga isu-isu bunuh diri dan sebagainya. Hmm. Nah, itu isu-isu sosial yang kita kerjakan salah satunya. Terkait dengan isu-isu tema-tema bencana alam dan sebagainya, mungkin nanti Pak Siva akan menjelaskan program-programnya. Karena beliau yang memang ditugaskan untuk berkaitan dengan isu-isu bencana alam. Hmm. Nah, mungkin Oke. Pak Siva bisa melanjutkan. Menurut Mas Surya sendiri nih, eh, tadi dari Subdirektorat Mitigasi Mitigasi Krisis Krisis Center. Center lah, Betul. SMCC ya. Berarti kalau SMCC sendiri itu fokusnya atau lebih fokus pada bencana alam atau ke sosialnya atau dua-duanya nih, atau gimana? Kita dua-duanya kita Oke. garap. Dua-duanya Dua-duanya kita digarap, garap. oke.
Jadi kami itu ada saya nanti berfokus, meskipun saya sebagai kepalanya, saya berfokus untuk kesehatan mental Mhm. dan narkotika. Termasuk yang bunuh diri sekarang kan Oke. lagi ngetren ini, depresi dan sebagainya itu kami. Terus kemudian Pak Siva itu fokus untuk bencana alam Bencana dan alamnya. juga K3, K3 di Oh, kami, ada K3 juga? K3, beliau Oke. juga K3. Terus nanti kami juga ada lagi fokus untuk internal, yaitu nanti ada Mhm. BK akademik. Jadi yang kita urusi kira-kira ada lima bidang di SMCC. Ada sosial, sosial dan alam, Mhm. ada juga yang eksternal dan juga ada yang internal. Oke. Gitu. Kalau terkait dengan bencana sosial nih, khususnya dari narkotika, itu apakah penanganannya berdiri sendiri atau ditangani sendiri oleh SMC atau UNESA atau ada Mhm. kerjasama dengan yang lainnya? Biasanya kalau berkaitan dengan narkotika, narkoba itu kan BNN lebih BNN, kita kenal. betul. Atau gimana nih selama ini? Jadi, kami itu rehabilitasi narkotika itu diresmikan oleh Kepala BNN RI. Oke, Nah, sehingga bukan provinsi, langsung langsung RI. RI-nya. Luar biasa. RI, Oke. Oktober 2024 kemarin, alhamdulillah Pak Kepala BNN RI itu bersedia berkunjung ke kami, Mhm. sekaligus juga meresmikan rehabilitasi kami. Nah, ini kami juga sebenarnya berharap Pak Kepala Kebencanaan Nasional, Ah, NPB, nanti BNPB. juga bisa berkenan untuk berkunjung Oke. ke kami kan, kami juga punya program. Nah, untuk kerjasama selain dengan BNN, baik BNN RI, BNN provinsi, ada Mhm. yang kota, kami juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga rehab yang ada di sekitar Ya, kami. oke. Termasuk karena kami basicnya adalah pendidikan, di pendidikan, maka banyak sekali saat ini teman-teman yang siswa-siswa, Mhm. sekolah-sekolah itu lumayan banyak ternyata penggunanya, dan kita bisa menjangkau itu. Penggunanya bahkan dari kalangan mahasiswa sendiri Eh, atau gimana? mahasiswa ada, siswa ada, Oke, siswa SMP ada, siswa SMA ada. berarti bukan hanya dewasa, mulai dari SMP itu sudah ada penggunanya. Sudah ada Oke. penggunanya. Dan Ah, ini menjadi ironis bagi kita semua. sangat miris sekali ya terkait dengan apa, masalah narkotika nih. Betul. Mungkin kita lanjut ke Pak Sipa dulu nih terkait Baik. dengan bencana alam. Kalau tadi kan, sudah disinggung terkait dengan bencana sosial yang dalam tanda kutip lebih pada narkotika. Lain bencana alam di UNESA sendiri kan, khususnya SMCC kan, itu kan ada juga yang penanganan terkait dengan bencana alam. Menurut Pak Sipa sendiri, kira-kira sejauh mana keterlibatan SMCC atau UNESA sendiri dalam penanganan bencana alam sendiri? Baik, alhamdulillah terima kasih telah diadakan kegiatan podcast ini. Dari Universitas Negeri Surabaya, keterlibatannya Mhm. kita sampai membuat UKM peduli kemanusiaan. Oh, Jadi oke. kita mempunyai UKM peduli kemanusiaan. Di situ di bawah pembinaan SMCC, Hmm, ya. Jadi jika ada bencana, insya Allah kita satu langkah di depan, kita berangkat. Ya, oke. jadi dapat informasi, kita berusaha untuk hadir dalam hal kebencanaan. Iya. Untuk SMCC sendiri, itu sudah lama berdirinya atau baru dibentuk? Tadi kan menurut Mas Rio sendiri kan baru diresmikan 2024, atau memang terbentuk pada tahun itu atau sebelumnya sudah terbentuk atau Jadi gimana? dulu itu awalnya UCC, ya, UCC, 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 apa tuh? UNESA Uni- Crisis Center, UNISA Unesa Crisis Crisis Center. Center. Oke. Setelah itu tahun 2022. 2022 ya Mhm, itu mhm. menjadi SMCC, Oh, SMCC. ya. Terus tahun 2023 ya, 23. 23 itu digabung dengan PPIS. Jadi penanggulangan dan Isu-isu tersebut. Oh, penanggulangan penanganan isu strategis kampus. oke. Jadi banyak yang ditangani di situ tambah melebar nanti ya. Jadi Tambah meluas iya berarti tambah meluas penanganannya. penanganannya. Cuman di sub-sub ini ada tadi fokus di kebencanaan, fokus di narkotika, fokus di akademik. Nah, Hmm, kebetulan mhm. saya di kebencanaan dan K3 gitu. Oh, ada K3-nya juga. Ada K3-nya. Kira-kira di UNESA sendiri, ini kan dari SMCC kan ada keterlibatan untuk penanganan bencana alam maupun sosial. Kira-kira dalam pelajaran di UNESA sendiri, kira-kira sudah ada nggak, entah dari kurikulumnya atau apa silabusnya atau apa yang isu-isu kebencanaan tersebut yang dimasukkan atau yang diajarkan kepada mahasiswa? Oke. Kalau di kami di olahraga itu kan ada
pencegahan dan penanganan cedera itu ya. Hmm, Itu biasanya saya oke. masukkan terkait kebencanaan di dalam olahraga dan penanganan pasca bencana di olahraga. Hmm, Itu saya masukkan di situ. Mungkin di Pak Wiryo juga ada Iya. dipegangi Pak Wiryo ya. Oke, Hmm. jadi di UNESA itu ada namanya mata kuliah institusi, ada mata kuliah prodi. Mata kuliah institusi ini membekali semua mahasiswa dengan sama. Kalau dulu ada agama, ada ya. PPKN, terus kemudian ada pendidikan jasmani kebugaran, gitu Pak Sipa ya. Ya. Nah, pendidikan jasmani kebugaran ini itu dilatih bagaimana meminimalkan resiko cedera dan Oke. penanganan cedera. Ini wajib Itu yang untuk semua. ketiganya ya, lebih pada Ya, ketiganya. betul. Jadi ini kalau kita hitung mahasiswa UNESA sekarang itu kan ada 80. 59 ribu. Hmm, Jadi semua itu akan mengikuti mata kuliah itu. Nah, terus kemudian ada juga mata kuliah kekhususan di beberapa prodi. Ada tentang kebencanaan di Fakultas Ilmu Sosial, di hmm, geografi, kemudian di sejarah itu juga ada. Kemudian juga ada di psikologi, itu juga ada psikoedukasi. hmm. Kemudian ada PFA yang sering kita Oh iya, gunakan, pendidikan ya. psikososialnya. Nggih, Oke. ada juga yang konseling krisis, itu yang sering digunakan. Terus tadi ada di FIKK yang di Fakultas Keolahragaan Hmm, dan hmm, Kesehatan itu ya tadi itu penanganan-penanganan cedera. Jadi secara institusi ada mata kuliah yang memayungi, hmm. ada yang materi yang kita masukkan supaya mahasiswa kita juga memiliki bekal-bekal berkaitan dengan Oke. penanganan-penanganan ketika terjadi Bencana. Bencana. bencanaan, masuk individu maupun untuk ini. Terus kemudian juga yang sifatnya berprodi-prodi. Hmm, Termasuk tadi yang disinggung Pak Siva UKM gitu nggih. Kami kalau di UKM kan juga punya struktur-struktur kepelatihannya yang berbeda-beda oke. nggih. Kalau yang sering kali terjun ke kebencanaan itu ada UKM kami Peduli Hmm. Kemanusiaan yang dibina oleh Pak Siva tadi. Kemudian ada Pramuka. Oh, ada pramuka juga. Oke. Pramuka kan ada Brigade Penolong gitu Oh nggih. iya, BPN. Itu salah satu lulusan-lulusan kami sepertinya menjadi tim-tim besar di sini gitu ya, di Oke. FRPP gitu nggih. Termasuk nanti juga ada Menwa dan ada di samping itu, ada juga komunitas-komunitas yang tidak terwadahi dalam UKM. Berarti sangat Itu komplit sekali, banyak sangat juga sangat ini bidang-bidangnya gitu. betul, Bukan hanya isu bencana alam dan isu bencana sosial juga, ternyata di betul, dalam itu ada subbidang betul. masing-masing ya, Ya. Iya. seperti yang disampaikan tadi. Lah, berbicara terkait dengan PRB atau penanggulangan bencana, kira-kira sejauh ini kontribusi yang dilakukan oleh UNESA apa saja kira-kira? Atau mungkin ada riset atau semacam penelitian yang dilakukan oleh UNESA terkait dengan penanggulangan bencana selama ini? Ya, jadi UNESA sudah melakukan beberapa hal ya, termasuk tanam pohon ya, di Kelut ya, Oke, di lereng berarti Kelut, mitigasi ya mitigasi, penanaman reboisasi kayak gitu, oke. setelah itu bersih-bersih Mhm, lingkungan ya, dan pelatihan-pelatihan di sekolah-sekolah. Kita pernah juga itu juga di lereng Oke. Kelut waktu itu pelatihan di sekolah, dan kita juga pelatihan-pelatihan di dalam internal kampus juga. Yang oke. KKN Hmm. Destana, KKN eee, Destana itu 8 desa sudah pernah. kita punya KKN Hmm. tema kebencanaan. Kebencanaan. Tematik ya, Ya, ada tematiknya Destana KKN kita. Destana. Ya, Boleh Nggih, nih, kayaknya menarik. Apalagi sekarang kan lagi banyak nih wilayah-wilayah yang rawan bencana dan dari BPBD Provinsi Jawa Timur maupun dari beberapa instansi juga kan memang mengadakan atau ada program yang berkaitan dengan pengembangan atau pembentukan desa tangguh bencana. Kalau dari UNESA sendiri tersebut, kira-kira yang dimaksud dengan KKN Destana seperti apa? Apakah sama programnya membantu desa itu agar tangguh bencana atau gimana? Atau ada perbedaan? eh, kita melakukan di desa-desa, ada yang sudah ada destananya, kita Mhm. kolaborasi, ada yang belum. Jadi Oh, kita oke. ingin membentuk destana juga gitu. Itu ada beberapa desa. Jadi waktu itu kita sudah kolaborasi juga di Bojonegoro, betul. di Tuban, Sidoarjo. Sidoarjo sudah pernah. Gresik, Gresik kita gitu. juga ini. Jadi panduannya mungkin saya tambahkan Pak Siva. Hmm. Jadi programnya kami tidak jauh berbeda dengan panduan dari Destana yang Destana. sudah ada. Oke, heeh. Sehingga kalau kami membuat sendiri kan tidak pas gitu nggih. Artinya kita juga mengimprove tapi panduan dasarnya adalah dari panduan Destana. Mmm.
Berarti lebih pada pengembangannya gitu ya. Pengembangannya, Mungkin dari betul. saat pihak lain mencoba membangun ketangguhan atau membentuk desa tangguh bencana, ketika ada KKN dari UNESA sendiri itu lebih menyempurnakan lah misalnya apa yang di sana yang kurang, Betul, entah dari aksinya atau dari SDM atau yang lainnya. Mungkin seperti itu ya. betul. Ya. Nah, selama ini dari perguruan tinggi atau dari UNESA sendiri kolaborasi dengan pihak-pihak lain, dengan BPBD atau dinas-dinas terkait atau bahkan dengan komunitas sejauh mana? Dan mungkin bisa disampaikan kerjasamanya dengan siapa saja, bentuk kegiatannya mungkin. Ya, kita kerjasama dengan BPBD ya, Jawa Timur ya, BPBD Surabaya. Terus bentuknya kita KKN ya, atau praktek lapangan ya. Mhm. Kemarin kita melakukan 4 bulan ya Pak ini. 4 bulan. 4 bulan di Di mana itu? BPBD Surabaya Oh, di BPBD Magang. ya, Surabaya. magang di Oh, sana oke. ya. Setelah itu kita dengan siapa yang dulu itu? BMKG, BMKG Oke. ya. Ada lagi yang dari Australia itu Mas. siap siaga itu. Siap Siap siaga siaga. Siaga ya, tinggi. itu juga pernah. Ya. Bentuk kerjasamanya seperti apa nih Pak biasanya? Kita kalau Selain BPBD yang magang kayak hmm, gitu. kita terjun langsung Oke, bersama ketika ada hmm, bencana dari UKM atau SNJ-nya ya sendiri ikut terlibat dalam terlibat penanganan dalam bencana penanganan tersebut bencana. gitu. Lah, ini kan balik lagi pada SNJT nih. Iya. Mungkin kalau di perguruan tinggi yang lainnya, di kampus-kampus yang lainnya mungkin kan ada yang namanya Mahagana UNER, Hmm, kayak gitu kan Mahagana UNUSA, biasanya kan lebih dikenal dengan Mahagananya. Ternyata di UNESA bukan Mahagana tapi SNJT. ya. Tapi ruang lingkupnya atau kontribusi atau kerjanya mungkin hampir sama ya seperti Mahagana-Mahagana yang lainnya gitu, cuman Kalau beda nama atau ada bedanya berbeda, sendiri? berbeda Mas Alvin. Kalau Mahagana itu selevel UKM. Oh, selevel UKM. Jadi Oke, kalau sama-sama levelnya, Mahagana itu selevel dengan UKM Peduli UKM. Kemanusiaan Oke, kami. siap. Programnya sama. Cuma kami itu di atasnya itu. Hmm, Karena kami langsung di bawahnya Pak Wakil Rektor. oh, oke oke. Nah, ini yang berbeda, strukturnya berbeda. Iya, Dan ini hampir berarti sedikit, lebih di atas levelnya di atas Mahagana atau karena kan kalau ya, tadi disampaikan kalau Mahagana selevel dengan UKM, UKM, Keprodinasian. sama-sama Berarti UKM. di atas itu berarti ya untuk SNJ sendiri. Betul. Jadi saya rasa jarang perguruan tinggi yang Yang punya. memiliki level di mana struktural Mhm, itu yang mengurusi kebencanaan. oke. Pak Siva Meniko secara jabatan sama dengan ketua prodi. Oke. Ketua prodi. Kalau kalau Mahagana itu di bawahnya prodi. Iya, Jadi betul. jadi secara UKM sajalah UKM. Tapi kami sehingga kami perannya besar. Termasuk ini saat ini kami itu kan punya fakultas baru nih Mas Alvin. Namanya Apa? Fakultas Ketahanan Pangan. Fakultas Ketahanan Pangan. Betul. Sudah berjalan atau masih rencana? Akan sekarang sudah bisa membuka pendaftaran mahasiswa baru. Oke, Ini sudah proses mahasiswa baru yang jalur-jalur awal ini. oke. Terus kemudian kita punya garapan baru ini. Bagaimana kerjasama dengan BMKG Pak Siva ya. BMKG Mhm, Bagaimana kita di BMKG nanti juga dengan Dinas Pertanian mengedukasi petani berkaitan dengan curah hujan. curah hujan, terus kemudian masa tanam, Oh, ada hama dan sebagainya. Kita akan melebar ke situ juga Mas Alvin. menarik. Ini kan berkaitan dengan kalender musim nih, Iya. sehingga kan masyarakat atau khususnya petani nggak ragu lagi kira-kira kapan nih waktunya bercocok tanam atau waktunya Betul. tanam, waktunya panen sehingga hasil dari panennya, hasil dari pertanian itu kan lebih maksimal juga. Betul. Biasanya kan itu yang sering terabaikan nih. Kadang-kadang kalau yang saya tahu nih dari dulu biasanya kalau saat musim penghujan itu biasanya tiba pada bulan-bulan tertentu yang kami biasanya mengenalnya pada bulan yang berakhiran misalnya mulai September, Oktober, November. Betul. Ternyata pada faktanya Sekarang hari ini berbeda. pun Masih ini kan hujan. masih musim penghujan, bahkan Masih- semalam pun juga Masih ada banjir. perubahan iklim lah. Mungkin konversi dari itu ketahanan pangan dengan BMKG ini sangat cocok untuk pertanian-pertanian ini sehingga kan bisa maksimal nanti hasilnya. Jadi ada tolak ukurnya kayak gitu. Iya. Dan ini baru mau di-launching atau sudah ada pendaftar atau peminatnya nih terkait dengan apa Fakultas Fakultas Ketahanan Ketahanan Pangan Pangan. tersebut. Alhamdulillah kalau yang gelombang 1 ini sudah mulai masuk mahasiswa baru Mas Oke. Alvin. Terus kemudian ini kan masih ada 2 jalur lagi.
jalur nasional yang UTBK itu sama yang jalur mandiri kami. Insya Allah akan terpenuhi. Tapi ke depan ini mungkin mulai bulan depan kami akan sudah punya konten terkait dengan isu-isu ketahanan pangan Oke. dan juga cuaca ya nanti yang kalender musim dan sebagainya. Iya. Ini yang menggawangi Pak Siva nanti. Oke, lagi-lagi Jadi Pak Siva nih. nggih, Pak Siva. Jadi Pak Siva sekarang tidak hanya bergeser tentang punten banjir, Heeh. gembab, meletus, terus kemudian upaya-upaya preventifnya gitu kayak mitigasinya ada tadi sampaikan ada KKN dan sebagainya. Sekarang tambah satu yaitu tentang isu ketahanan pangan. Nah, gitu Oke. Mas Alvin. Nanti Mas Menarik Siva nih. yang ini yang jelaskan. Memang sangat perlu edukasi terkait dengan cuaca kayak gitu sehingga kan petani kan bisa mengukur kira-kira kapan waktu yang tepat untuk bertanam, kapan waktu yang tepat masa panennya kayak gitu tuh. Sehingga kan Iya, kayak hama-hama biasanya bulan apa atau waktunya kapan nyerangnya kayak gitu kan. Lah, balik lagi pada KKN tematik ini. Tadi kan saya sempat mendengar bahwasanya KKN tematik atau PPL mungkin saat praktek betul. dari mahasiswa-mahasiswa kan ada bahasan terkait dengan Destana. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk isu-isu tersebut dilakukan sudah berjalan berapa lama untuk KKN tematiknya? Setiap tahun ya, Pak? Kita mulainya 2022 Iya, nggih. 2022. 2022 sampai sekarang. Pasca Iya, COVID berarti ya? iya, Sampai Oke. sekarang. sudah. Itu Dari sampai sekarang. 2022 2022 hingga sampai saat sekarang. ini. Betul. Dan pasti tiap tahunnya ada Ada, kayak betul. gitu. Nah, terus kira-kira nih, ini kan mumpung disaksikan oleh banyak Betul. mata nih, apalagi kan tadi sempat disepil juga ada fakultas baru terkait dengan ketahanan pangan. Apalagi kan di Jawa Timur khususnya ini kan memang sangat banyak sekali ini petani-petani kayak gitu sehingga kan masyarakat masih banyak yang belum paham terkait dengan pola tanamnya seperti apa kalau memang dikaitkan dengan iklim atau cuaca sehingga kan ini sangat menarik ke depannya. Mungkin ada saran atau apa yang mau disampaikan terkait dengan hal tersebut. Sehingga kan mungkin banyak pemuda-pemuda calon mahasiswa yang minat terkait dengan fakultas tersebut gitu. Masih Pak? Cuma, Monggo. Oh, ya, ya harapan untuk masyarakat bisa selalu update informasi terkait UNESA ya. Ya, itu dan untuk ketahanan pangan ini prospek ya. Tadi disampaikan Mas Alvin tadi bahwa di Jawa Timur ini banyak petani, Iya. ya kan? Nah, dengan adanya lulusan-lulusan ketahanan pangan, nanti bisa membantu petani-petani atau menjadi petani yang benar-benar profesional ya dan tidak tidak seperti petani yang dulu. Jadi ini petani yang ilmiah ya. Jadi tidak tradisional lagi, Iya. sehingga menciptakan ketahanan pangan yang bagus untuk Indonesia dan sekitarnya. Mungkin itu. mungkin menambahkan Mas Alvin. Ini yang perlu kita pikirkan ke depan gitu. Bencana yang mendekati kita itu kan semakin banyak populasi, maka kebutuhan pangan itu semakin Iya, semakin meningkat. Nah, itu kan prinsipnya kan gitu. Iya. Dan ini kan menarik Bapak dan Ibu sekalian, Mas Alvin juga, bahwa iya ya, ini jangan-jangan akan menjadi bom waktu kita kalau kita tidak ngurusi tentang ketahanan pangan Nah, gitu. betul Dan sekali. ini menjadi perhatian kami gitu. Salah satu perhatian kami adalah, iya, program yang kami di kebencanaan, insya Allah sudah berjalan, gitu, sudah ada rutin dan sebagainya. Terus kemudian perguruan tinggi juga memiliki kebijakan, apalagi presiden kita sangat sangat concern ini tentang pangan ini, sehingga kita bergerak ke arah pangan dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita apresiasi. Termasuk insya Allah nanti dalam waktu dekat kita itu kan punya banyak mahasiswa Mas Alvin. Mahasiswa kami itu yang saya sebutkan tadi hari ini aja sudah 59.000 Total total keseluruhan. keseluruhan. Kalau Itu ini yang masih aktif atau sama? aktif, yang Oh, yang aktif, masih aktif. yang aktif saja 59.000. 59.000 sekian. Banyak sekali. Tahun depan ini bukan tahun semester baru nanti di bulan Iya. Agustus insya Allah nambah banyak lagi Iya. gitu. Kami membayangkan bahwa Pak Siva nanti memiliki program edukasi kebencanaan dan mereka nanti bisa menjadi agen-agen mitigasi bencana, baik agen mitigasi bencana sosial maupun nanti agen mitigasi bencana alam. Sangat luar biasa ini Mas Alvin. Nah, jadi kan sebenarnya perguruan tinggi itu memiliki peran yang
luar biasa nggih Mas Hmm. Alvin. Kalau Mas Alvin ke sekolah itu maksimal kan ada 1.000 sampai 1.500. Kalau kita bisa memberdayakan dan terus berkolaborasi gitu nggih, kami punya 59.000 loh Mas. Iya, banyak sekali ya. Punya Nah, oke. bayangkan Mas Alvin, misalkan bayangkan aja Mas Alvin, ini setiap tahun ketika kami KKN atau PLP nggih, itu minimal 23.000 yang kami terjunkan Mas Alvin. Saat KKN 25.000, 23.000 dua puluh minimal yang tiga kita ribu turunkan. PPL maupun penyebar di Jawa Timur, Seluruh bahkan di Indonesia. Indonesia. se-Indonesia. Indonesia. Wah, Nah, coba bayangkan kalau itu semua menjadi instruktur fasilitator di istana lah. Misalkan ya. mantap. Bisa tuh. Iya, loh, jenengan cuma punya 23.000. Kalau jenengan di BPBD ngapunten, di Hah? BPBD dan teman-teman forum Jawa Timur, ini mungkin angkanya nggak sampai 1.000 lah. Iya. Kalau jenengan nanti dengan perguruan tinggi, kita selain kolaborasi, terus kita punya program bersama Pak Sipak ya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, itu kami punya 23.000 loh Mas. Kayaknya perlu MOU nih. Ya, mungkin hari ini Loh, juga kan saya gitu. ambil contoh begini Mas Alvin. Saya ambil contoh begini Mas Alvin. Ini kalau tahun ini semester ini ya, bukan tahun Heeh. semester ini kami ada di sekolah. Oke. Ada namanya PLP, pengenalan lapangan Oh, persekolahan. Ini heeh. wajib untuk mahasiswa kami yang jalur pendidikan. Saat ini sudah terkumpul mahasiswa untuk sosialisasi tentang bahaya narkotika itu di 500 sekolah Hmm. dalam waktu 2 bulan. Saya membayangkan coba kalau teman-teman dari BPBD. PSFPB dan PBBD Heeh. mampu nggak 500 melakukan ke Destana? Kalau dari forum sendiri 500 masuk BPBD ya. dengan biayanya tidak Oh, besar loh, dengan biayanya bisa kita apa namanya nggih, minimalkan tapi dampaknya meluas. oke, oke, oke. Itu kan menarik sebenarnya Bapak dan Ibu ya, Mas Alvin ini ya, sebagai penggeliat istana. Coba nanti kalau dengan KKN nanti atau ke lapangan, ke desa, Mhm. ataupun kan kita juga punya Satuan Pendidikan Aman Bencana, Oh, SPAP ya. SPAB. Oke. Ya, SPAB itu bisa kita masukkan. Tahun Hmm. ini kami punya misalkan terjun ke sekolah untuk semester ini nggih, tahun ini aja 700 sekolah. Yang diterjunkan Diterjunkan ke 700 itu sekolah dari lokasi. mahasiswa. Saya Ya, mahasiswa. itu kalau sebelum kita bicara SPAB ya. Iya, oke, oke. Bagaimana kalau nanti dengan Pak Siva, SPAB-nya itu Oke. ke 700 sekolah, kita bisa memecahkan sebuah kegiatan bersama yang lebih masif di Jawa Timur ini, Mas. Ini Kayaknya menarik sebenarnya. eh, informasi yang sangat penting bagi BPBD Provinsi Jawa Timur maupun BPBD Kabupaten Kota yang ada di Jawa Timur nih untuk menjalin kerjasama dengan UNESA Perguruan tinggi, nih, betul. dengan perguruan tinggi salah satunya Iya, dengan UNESA UNESA karena kan betul. memang ada program selain SPAP terus ada edukasi-edukasi saat apa KKN, KKN, kebencanaan, kebencanaan bisa. dan juga program-program yang lainnya. Kira-kira nih, kalau misalnya ada pemirsa entah di Jawa Timur sendiri atau di luar Jawa Timur ada yang tertarik nih untuk menjalin kerjasama, itu kira-kira seperti apa? Langkah-langkah yang harus dijalankan untuk menjalin sebuah kerjasama dengan UNESA sendiri itu gimana nih? Siap. Kami sangat terbuka, Mas Alvin, untuk kerjasama dengan ini terkait dengan kebencanaan. Nanti bisa mengirim surat kepada Direktorat Mhm. Pencegahan dan Penanganan Isu Strategis. Oke, Nanti kami ada kontaknya, mungkin kontaknya Pak Siva, mungkin nanti boleh-boleh. bisa Heeh. dibagikan ya Pak Siva, nggih. Kerjasama untuk kebencanaan nanti melalui Pak Siva. Di Nanti insya IG Allah juga kita bisa ya. IG kita juga ada Oke. official SMCC Hmm. UNESA. Itu monggo kita bisa follow up dan kami sangat senang karena saya yakin saya, Pak Siva, Mas Alvin dan Bapak Ibu sekalian ini tergerak dengan isu-isu tentang upaya pencegahan atau mitigasi kebencanaan, Mas Alvin. Siap. Jadi saya rasa kita sangat terbuka untuk itu. Tinggal bersurat saja ya. Ya. Bersurat dan WA saja sudah Oke, kita nanti. bersurat, Nggak usah nggak surat-surat perlu WA, yang nggak usah terlalu serius ribet-ribet gitu. ya. Oke, sangat menarik. Mudah-mudahan nanti setelah pegiat kebencanaan, teman-teman Forum PRB maupun relawan atau siapapun yang melihat atau yang mendengarkan ada ketertarikan nih untuk Siap. kerjasama. Karena kan memang sangat banyak sekali nih program-program yang dilakukan oleh teman-teman SMJJ atau UNESA sendiri, apalagi isu-isu kebencanaan. Dan menariknya bukan hanya isu kebencanaan terkait dengan bencana alam seperti banjir, longsor, tsunami, atau yang lainnya, tapi ada hal juga yang berkaitan dengan isu sosial. Dalam tanda kutip itu narkotika yang Narkotika. memang sudah berjalan 1 tahun atau menjelang 2 tahun ini ya Menjadi tahun. untuk penanganan terkait dengan bencana sosial tersebut. Nah, sebelum kita akhirin podcast kita hari ini,
mungkin ada saran nggak dari UNESA sendiri terkait dengan forum PRB? Karena kan memang di Jawa Timur ini ada yang namanya forum PRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur yang memang concern di penanggulangan bencana nih. Kira-kira ada saran atau masukan terkait dengan forum PRB, terkait dengan penanggulangan bencana atau isu-isu PRB di Jawa Timur? Iya, saya rasa FPRB ini Jawa Timur itu kan sebagai model nasional, Alvin ya. Oke. Hampir banyak di daerah-daerah yang mungkin ada kegiatan forumnya tapi tidak berjalan semasif dari Hmm, teman-teman di Jawa Timur ini, nggih. oke. Mungkin itu yang kami baca dan ini menjadi hal yang menarik. Tentu bukan saran ya karena luar biasa sekali. Kami cuma ingin berkolaborasi terus dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana baik di Jawa Timur maupun di nasional, Mas Alvin. Oke, siap. Iya. Mungkin Pak Dari Siva Pak ada. Siva sendiri? Ya, sama ya. Jadi kita ingin kolaborasi aja dan kalau bisa kita sering mengadakan pelatihan bersama ya. Oke, siap. Sehingga nanti kita saling sharing apa yang kita miliki dan apa yang dimiliki oleh PRB. Oke. Iya, terima kasih. Saya sendiri ada ketertarikan tadi kan kalau bencana alam kan itu sudah banyak nih kita jumpain atau kerjasama dengan pihak yang lain. Tapi untuk yang narkotika kan memang yang kami tahu selama ini kan biasanya kan BNN. Ternyata di UNESA sendiri sudah ada penanganan terkait dengan isu Wah, sosial untuk narkotika sendiri nih. Eh, karena kan memang sulit, memang beda ya penanganan terkait dengan orang-orang ya, yang Kena narkotika. pengguna narkotika tersebut. Kecanduan. Untuk penyembuhannya, rehabilitasinya kan memang beda dengan penanganan saat rehabilitasi bagi penyintas yang bencana Bencana. alam kayak gitu. Nah, misalnya saya sendiri sebetulnya tertarik atau ada teman-teman yang lain tertarik pengen tahu lebih jauh, lebih dalam lagi terkait dengan penanganan narkotika. Kira-kira bagaimana nih nantinya? Nah, Apakah selain di luar yang bersurat tersebut, misalnya kita ngajak kolaborasi entah pelatihan atau peningkatan kapasitas terkait dengan penanganan pada pengguna narkotika atau hal-hal yang lainnya berkaitan dengan bencana sosial itu gimana? siap. Nah, ini yang pertama sepertinya Mas Alvin yang akan kita undang ke UNESA untuk podcast bersama berkaitan dengan penanganan isu bencana sosial, ya, narkotika gitu, Ki. Ah, Terus yang kedua, monggo kita sangat terbuka karena kami oke, juga dalam proses belajar. Kami oke. juga belajar tahun lalu ke Rumah Sakit RSC Menu, Hmm, kami juga belajar dengan rehab yang ada di Malang, Surabaya, ada di Malang, di Batu. Kami juga belajar di BNN, hmm, unit-unitnya. Kami dalam proses belajar juga, sehingga sama-sama belajar alangkah sangat baiknya dan sangat oke indah. siap. Nggih. Tapi saya juga pengen mengundang ini Mas Alvin dan Oke, teman-teman kapan nanti di bulan siap. Juni atau apa itu, Oh boleh boleh, monggo tinggal nanti diagendakan kita kalau gitu. disampaikan ke UNESA, kita berdiskusi Hmm. banyak berkaitan dengan isu-isu yang Boleh boleh. kita Siapa tahu nanti kan bisa saling mengisi lah gitu. betul, Kita siap. bisa berkunjung atau main-main ke sana. Mungkin ada hal-hal yang bisa disaringkan terkait dengan PRB atau penanggulangan bencana dan begitu pula sebaliknya mungkin ada dari teman-teman Indonesia sendiri program-programnya yang bisa Siap. dikolaborasikan. betul. Karena pada saat ini kan kami kerjasama dengan BPBD Jawa Timur juga lagi menjalankan program pembentukan desa tangguh bencana Siap. di beberapa kabupaten, hampir di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Siap. Kalau tahun ini kan ada kurang lebihnya 40 lah. Saat ini lagi berproses. Mungkin kalau memang ada wawasan atau ilmu terkait dengan bencana sosial, narkotika, mungkin kan bisa disampaikan Betul. juga kan sangat penting untuk mengedukasi masyarakat nih. Ya, Karena kan berbicara dengan terkait dengan narkotika kan itu bahkan bukan hanya di kota tapi di pelosok kan juga Terus. banyak nih, bahkan lebih marak lagi nih penggunanya dibandingkan di kota-kota kayak gitu. Sip. Nah, oke, teman-teman Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur, teman-teman pegiat bencana dimanapun berada, eh, ini berbicara terkait dengan isu-isu kebencanaan, baik bencana sosial, bencana alam ataupun non alam, ini tidak ada habisnya nih biasanya kan. Eh, kalau diajak jagongan biasanya kan memakan waktu yang sangat lama. Namun kami di sini dibatasin oleh waktu juga. Mungkin kita nanti, Mas Wirya, Kak Siva juga kalau berkenan dan harapan kami tetap Siap. berkenan dan mau bersedia kapanpun gitu.
bisa sambung di lain waktu nih Siap. untuk ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan isu-isu kebencanaan ataupun isu-isu yang lainnya nih. Siap. Mungkin kita pertemuan atau obrolan kita terkait dengan kebencanaan mungkin bisa diakhirin pada sore hari ini. Nanti bisa sambung lagi dan perlu diketahui oleh teman-teman pegiat kebencanaan BPBD Provinsi Jawa Timur ataupun BPBD Kabupaten Kota yang ada di Jawa Timur bahkan se-Indonesia. Tadi kan beliaunya sudah membuka peluang kalau mau bekerja sama, mau kolaborasi terkait dengan isu-isu kebencanaan ataupun yang lainnya silakan beliau sangat terbuka tinggal berkirim surat atau mengirimkan Ya. via WA atau dari medsos yang ada gitu sangat mudah sekali. Yang penting saling bekerja sama dan sama-sama memberi manfaat nantinya. Siap. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu di dan kesempatan. Terima kasih atas kebersamaannya sekali lagi Mas Yusyo, Terima kasih. Siva atas kesediaannya telah membersamai kami di podcast Ruang Siaga Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur. Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke. Tangguh. Oke. Matur nuwun.